Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2021 hari Sabtu, tanpa disengaja, ini di luar prediksi, tidak direncanakan, Kang Cecep bertemu dengan seseorang yang mungkin Baraya pernah ingat lah. Ada konten yang di sana menceritakan, bahkan membuktikan, memperlihatkan, bahkan dipertontonkan, tapi insya Allah jadi tuntunan kejadian yang terjadi di Kampung Batu Gede, Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjar, Kabupaten Garut, yang menyangkut tentang masalah kuasanya Allah. Seorang istri kiai yang 16 tahun yang waktu itu diangkat, kain kafannya pun tidak pernah rusak sama sekali. Ini kebetulan tadi tiba-tiba dipertemukan dengan saksi mata yang takutnya kejadian itu seolah dianggap mungkin ya emangnya orang kadang-kadang tidak sama, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setengah pro, setengah kontra. Ini salah satu saksi yang beliau menggali terus mengangkat jenazah, termasuk kejadian ketika dibuka proses pembukaan mau dipindahkan. Inilah salah satu yang percis tahu keadaan di dalam, kalau di dalam kubur, mungkin di dalam liang lahat Jamang bisa disebut itu. Waktu itu kan dia cuma mengangkat masalah ketika jenazah diangkat di atas makomnya, di atas kuburan yang mau dipindahkan ke pesantren. Ini mungkin Baraya termasuk Kang Cep juga pengen tahu cerita yang sebetulnya ini bukan apa-apa buat khusus Kang Cep, umum Baraya di mana saja berada, khusus juga buat alumni Pondok Pesantren Darul Falah. Ini adalah kejadian yang terus terang sampai sekarang ini masih seolah-olah kelihatan, termasuk oleh mata batin, terutama seolah-olah ini sungguh keistimewaan yang luar biasa yang diperlihatkan Allah. Ciri terhadap seorang sosok istri yang berbakti terhadap suami. Mungkin Mang ya, bisa sambil ngobrol kejadian sebetulnya mungkin kekagetan apa sehingga Mang waktu itu tidak punya pikiran untuk di video, mungkin di foto. Coba mungkin Baraya umumnya di mana saja berada, ini adalah salah seorang saksi yang bahkan dia yang menggali jenazah yang 16 tahun, kain kafannya tidak rusak sama sekali. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian itu sudah wafatnya almarhum Bapak Kiai Alimin. Ya. Pihak keluarga merencanakan memindahkan makam istrinya, Ya. si Jamila. Nah, dengan itu anak-anaknya merencanakan juga musyawarah, saya sendiri juga terbawa musyawarah, juga melaksanakan amanat beliau. Ya. Beliau mati, amanatnya minta kuburnya mendekatkan sama almarhum gitu. Jadi Mas Ibu Jamila itu punya ada amanat juga, Ada memang amanat juga ingin dipindahkan ke di mana saja Oh. waktu dimakamkan gitu. ingin berdampingan. Ingin berdampingan gitu. Nah, waktu itu kejadiannya almarhum Pak Kiai Haji Alimin wafat, dimakamkannya ternyata di pinggir masjid. Ya. Maksudnya biar alumni-alumni nggak kejauhan, juga tidak lupa bahkan pejuang pesantren Darul Falah itu ada di tempat makamnya juga gitu, nggak jauh dari tempat pesantren gitu. Supaya Allah mengasahkan Supaya ya gitu. Terus dipersingkat cerita, Mang, setelah rencana kan itu seolah-olah setelah 40 tiba-tiba ada rencana yang dadakan lah. Ya. Nah, yang ingin tahu secara persis ketika digali apa itu makam almarhumah,
ya bagaimana lah kejadian yang berangkat seolah-olah setelah sampai di tujuan terus nah itu kan yang mungkin berayat perlu tahu lah. Iya. Nah, kejadian itu waktu merencanakan penggalian makam, pemindahan makam almarhumah Teh Jamilah itu, salah satu anaknya yaitu Nandang Mudin. Badar Mudin yang Ikut, sekarang jadi penerus pondok pesantren itu, beliau berkata sama saya, ngomong sama saya, kalau bisa sebelum 40 hari Bapak gitu, maka mama mau dipindahkan, ya terserah gimana baiknya aja, kata saya, tinggal musyawarah sama orang tua di sini aja gitu. Nah kebetulan pada hari Kamis tanggal 1 Juli kalau nggak salah, saya telepon sama teman saya, saudara Nurdin, yang dia memindahkan paling sanggup, dia sanggup memindahkan makam tersebut gitu. Dia telepon sama saya, jangan terlalu siang katanya. Nah, siapin peti, juga siapin padung, kata saya buat apa gitu. Soalnya almarhum nggak akan busuk. Udah ada keyakinan ya, Ya, saya udah yakin saya, bahkan waktu semenjak waktu beliau hidup itu pernah bilang sama saya, dia bilang gini waktu maghrib kalau nggak salah tuh, saya masih ingat, jang dawamkeun surat Al-Kahfi, tabarok juga wakian gitu. Kalau orang suka mendawamkan surat tersebut, kata guru bilangnya dia kata guru ece. Kalau kita mati, jangankan makhluk yang lain, cacing juga akan haram menyentuh jasad. Kain kapan juga nggak akan berani mengganggu gitu. Ya saya yakin waktu ditelepon sama teman saya, saudara Nurdin itu, buat apa peti gitu, buat apa bak gitu, ya buat tulang-tulang, Ece nggak akan busuk, Ece masih utuh. Nah setelah itu singkat cerita, pas pagi hari Kamis tanggal 1 Juli itu, sekitar pukul 7-an, kata saya jangan banyak-banyak lah ke makam, soalnya dampaknya ada negatif, ada positif gitu dampaknya. Yang perlu aja, yang penting aja, jangankan yang lain, kalau anak-anaknya juga kalau bisa nggak usah ikut gitu, soalnya takut gimana lah, maklum itu. Nah setelah waktu penggalian, udah penggalian setengah, saya datang sama Mang Uus gitu, yang mungkin ingat ya, senior saya juga, seluruh santri saya juga itu, sekaligus guru saya juga gitu. Nah waktu itu saya lihat sampai saya mengeluarkan air mata. Oh benar, tambah yakin hati saya, bahkan di dalam kubur itu tetap almarhum nggak akan busuk, tambah yakin. Soalnya waktu penggalian tanah juga, tanah itu kayak nggak keras, nggak apa, biasa aja gitu, empuk, digali sama cangkula sama garpu. Juga saya nggak melihat makhluk apapun, cacing, kalau istilah Sunda rinyu gitu. Biasa kan suka ya? Iya, biasa kan suka ada kalau gagal gitu. Juga akar-akar boro-boro, akar gede, akar kecil juga saya nggak lihat di waktu itu. Dan nampak lah. Yang terlihat sama mata saya. Gitu. Semakin yakin aja mungkin. Saya semakin yakin, juga saya nggak tahan air mata saya di waktu itu gitu. Teringat gitu. Ucapan beliau yang ucapan beliau juga waktu ngobrol sama saya gitu waktu dulu. Terus pas dibuka padung kelihatan bungkus rapi. Subhanallah, masih ternyata rapi. Pas dibuka padung kedua tuh
tapi rapi putih panjang. Nah setelah itu, setelah lihat bungkus rapi, tiba-tiba saudara Nurdin yang bagian kepala itu, yang buka padung itu, dia langsung membacakan istighfar gitu. Oh inilah yang dikatakan mati pengantin itu. Kayak orang kenyenyakan tidur gitu, gimana lah tidur pengantin gitu. Ini yang dikatakan mati pengantin kan. Saya kaget pas saya nengok ke bawah, saya nggak sempat moto, mana bisa saya moto atau video kan. Saya nggak tega juga, saya menahan air mata juga, saya hampir nggak tahan waktu itu. Iya. Juga lihat seorang anaknya, saudara Aceng Nandang gitu, saya lah boro-boro anaknya saya juga udah hampir nggak kuat gitu. Dengan lihat Allah ketika. Nah sesudah padung terbuka semua gitu, itu tetap kain kapan bersih putih. Itu tetap kain kapan bersih putih. Cuma waktu itu yang saya dengar dari obrolan Mang Uus, senior saya juga guru saya gitu. Semalam saya mimpi bahkan ada sampah di kepala. Minta diusap kepalanya. Minta diusap kepalanya, ada sampah katanya di kepala. Ternyata itu benar. Bukan sampah yang di kepala, tapi rambu-rambu akar yang kecil lewat kain kapan, bukan jadi lewat kepala. Pula memang di dalam akar kan mungkin akar, jadi seolah akar juga melindungi jasad yang melindungi jasad gitu. Jadi pas dibuka semua padung langsung si mayat itu diangkat gitu. Mau nggak kaget gimana, mayat kayak mau disimpan. Kayak mayat mau disimpan, mayat dadakan yang mau disimpan. Itu udah usia 16 tahun tuh dikuburkannya gitu. Saya semakin yakin gitu, sambil nahan air mata saya gitu. Saya nggak berani foto-foto waktu itu, nggak berani video, apalagi video. Lihat seorang anaknya juga yang ikut ke makam tersebut. Seolah-olah saya nggak kuat gitu, tidak percaya ya, kejadian yang nahan air mata gitu, saya perasaan gelap gitu. Nah setelah itu saya nyuruh pas diangkat si jenazah gitu, diangkat ke atas, saya lihat dengan kepala mata sendiri, bahkan kayak yang mayat dadakan gimana ya, kayak nggak keras nggak apa gitu, baru meninggal ya, kayak baru meninggal. Cuma kain kapan itu bukan kotor dari kotoran langsung udah kotor pas dibuka, bukan. Pas dibuka mah itu bersih biasa putih. Cuma waktu itu di atas sedongan tersebut kayak es beku gitu di dalam freezer, di atas freezer kan ada gitu. Karena itu berlempeng-lempeng gitu. Berlempeng-lempeng. Yang mengambil lempengan tanah di atas sedongan itu kakak saya Kang Daya gitu. Jadi itu yang si tanah yang ngotori kain kapan itu puragan dari itu, dari lempengan tanah yang ada di atas jenazah tersebut. Bukan kotor kelamaan, udah lama di seolah-olah sebetulnya bukan masih bersih. Subhanallah. Juga pas diangkat jenazah ke atas, Mang Uus mengemparkan tikar, terus kain kapan gitu. Kata saya bersihin dulu gitu. Udah bungkus di sini aja, biar nanti tinggal memindahkan, tinggal memakamkan lagi, kata saya. Nah setelah itu saya lihat pas sedongan ternyata masih ada akar di pas yang kan dimiringkan kalau nyimpan mayat ya, pas di hadapan mayat miring itu ada akar besar gitu, tapi melindungi gitu, melingkari jenazah gitu.
sebetulnya kalau tidak mau jadi fitnah, sebetulnya Kang Cecep ingin menggali sebetulnya kalau tidak kalau izin keluarga yang takutnya ini Allah ini rekayasa. Kalau sebetulnya kalau mau dibuktikan mungkin sekarang mungkin iya sekarang juga masih sebetulnya makanya ada waktu kan ya. tadi kata saya Iya. buktiin aja tanahnya apa enggak kayak Kalau keras- kalau mau keras sih bisa kayak saja iya. sekarang berangkat Bisa untuk saja membuktikan. gitu. Tapi itu kan dikembalikan juga ke istilahnya pikiran dan ada pikiran, mungkin pikiran hati, pikiran kan dikembalikan ke keyakinan. Sebetulnya tidak usah digali juga mendengar cerita dari Emang ini memasak pikiran ini settingan, ini rekayasa asana pemikirannya teh asa teh berpikir gitu kan Iya, atas kuasa Allah bahwa itu pembuktian yang luar biasa. Yang saya nggak tahan waktu itu air mata saya lihat akar yang agak besar gitu kayak melindungi jenazah gitu. Benar juga pembicaraan Ece almarhum Ece gitu kata hati saya bicara sendiri. Kembali ke doa gitu. Iya. Jadinya dijawab bahkan terasa oleh dirinya mungkin ladang tina istiqomahan ngamal Iya. dan mungkin terasa Allah nyaman. Iya. Tambah mungkin amalan-amalan yang lain ya Allah, termasuk kedermawanan beliau, termasuk rasa kasih sayang terhadap anak yatim itu luar Iya. biasa, tambah luar biasa. Itu mah udah jelas, Ya, udah diperjelas urusan juga, ya. langkah waktu beliau hidup udah tahu Ya, semuanya semua udah tahu juga bahkan udah tentang di kebijaksanaan, kedermawanan, apa kebaikan beliau terhadap boro-boro orang yang kena, yang orang terkena juga nggak kena juga kayak orang yang Ya. udah kena kayak keluarga sendiri gitu. mungkin cukup namanya untuk Iya. memperjelas, mempertebal, bisa mencari menaukidan deh teh. Iya. Menaukidan deh kejadian yang mungkin Maria pernah lupa, mungkin kejadian yang waktu di konten sebelumnya yang pada 1 bulan Juli, 1 Juli hari Kamis 2021 diangkat Ratus Hari Taman pengangkatan seorang jenazah yang sudah dijelaskan 16 tahun, kain kafannya tidak rusak sama sekali. Mungkin sekarang Kang Cecep alhamdulillah dipertemukan dengan saksi langsung yang barusan dia bercerita langsung. Ini kejadian bukan rekayasa, bukan settingan, tapi ini kejadian yang mungkin kita seolah-olah untuk Kang Cecep pribadi mungkin terutama buat alumni pesantren Darul Falah juga, umumnya buat Maria muslimin muslimat di mana saja berada, semoga dengan seolah pernyataan yang betul-betul ini jadi saksi nyata, kita bisa meningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah, bisa menambah kebaikan, meluruskan kesalahan, mungkin menambah kekurangan, bahkan mengistiqomahkan dalam jalan yang yakin diri Allah sehingga kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin cukup yang pertemuan kali, semoga ini bisa bermanfaat, bahkan bisa lebih nambah tenaga untuk lebih meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin cukup para ya untuk pertemuan kali ini di luar prediksi, tidak direncanakan. Ini rencana Allah yang mungkin tidak direncanakan gitu. Subhanallah, tidak ada rencana sama sekali. Cecep gitu. Tapi alhamdulillah bertepatan kalau tidak salah ini hari Sabtu tanggal 7 Agustus. Kalau dihitung ini 40 hari dari 1 Juli Kamis. Sekarang 40 hari kalau dihitung waktu seolah-olah pemindahan ke makam yang berdampingan dengan pengesahan yang baru itu sekarang pas 40 hari. 40 hari. Semoga dengan hitungan 40 simbol mungkin hitungan yang seolah-olah hitungan yang istiqomah, sehingga berharap husnul khotimah. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini, yang ini bukan direncanakan, bahkan tidak direncanakan sama sekali. Ini tidak kuasa berada di mungkin ketentuan takdir sehingga akan Cecep bisa dipertemukan dengan saksi langsung tentang kejadian yang pernah ditonton Raya, yang 16 tahun jenazah yang kain kafannya pun tidak rusak sama sekali. Cukup mungkin sekian, semoga ada hikmah dan manfaat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.